Allah, lebih baik dan tidak sombong karena harta sebab akan melemahkan agama dan menjatuhkan karisma. Dan jika seseorang pada jalan, hendaklah menundukkan pandangan, menolong orang yang dizalimi dan lemah, menunjuki orang yang tersasar, membalas salam orang yang memuliainya, memberi peminta-minta dan duduk dengan sopan, sebab demikian akan menunjukkan kehormatan dan peduli terhadap tugasnya. Adab makan. Adapun adab sebelum makan, mencuci dua tangan, meletakkan makanan di atas bumi tanah, duduk dan niat agar kuat melaksanakan ibadah, tidak makan beserta kenyang, menerima apa yang tersedia dari makanan, tidak mencela makanan dan menawari orang bersamanya. Adab waktu makan, memulai dengan bismillah secara keras agar mengingatkan orang lain, makan dengan tangan kanan, mengecilkan suapan, membaguskan kunyahan, tidak menjulurkan tangan ke suapan lain sebelum selesai yang pertama, tidak memakan sesuatu yang mengiringi makanan kecuali buah-buahan, tidak meniup makanan, tidak memotongnya dengan pisau, tidak menyapu tangan dengan makanan, dan tidak mengumpulkan kulit dan biji pada satu bejana tempat piring, tidak meminum air kecuali dibutuhkan. Adab selesai makanan, berdiri, berhenti sebelum kenyang, membasuh dua tangan sesudah menjilatnya, memungut sisa makanan, dan membaca Alhamdulillah. Adab minum. Adab minum adalah memegang gelas dengan tangan kanan, melihat pada air sebelum meminumnya, membaca bismillah, duduk menghisap air karena meneguk akan memudaratkan jantung. Telah bersabda Nabi, hisaplah air, jangan kamu meneguknya. Meminum dengan 3 nafas, dibaca bismillah pada tiap-tiap satu nafas, membaca alhamdulillah pada akhirnya, tidak bernafas dan bersendawa dalam gelas. Apabila seseorang meminum dan ingin menuangkan, memberikan air untuk orang lain, maka hendaklah didahulukan orang sebelah kanannya dari kirinya, walau orang di sebelah kiri punya kelebihan terhormat. Karena sesungguhnya Nabi memberikan minum untuk orang Arab Baduy yang ada di sebelah kanannya sebelum Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda, al-aimanu fal-aiman, kanan maka kanan. Adab tidur. Adab tidur adalah bersuci dari hadas, berwudu, tidur di atas lambung kanan menghadap kiblat, berniat untuk mengistirahatkan badan supaya kuat beribadah dan mengingat Allah ketika tidur dan bangun. Nabi sendiri, beliau hendak tidur malam meletakkan dua tangan di atas pipi, kemudian berdoa, Allah bismika ahya wa amut, ya Allah ya Tuhanku, dengan nama Engkau aku hidup dan aku mati. Dan waktu bangun beliau juga berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati dan kepadanya dikumpulkan. Adab masjid. Semua masjid adalah rumah Allah. Orang yang bergantung hatinya dengan masjid, Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana pada hadis, seseorang berjalan ke masjid dengan penuh rindu serta tenang dan sopan, masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan sandalnya di luar masjid, dan berdoa saat masuk, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat Engkau. Dan mengerjakan salat tahiyatul masjid, memberi salam walaupun tidak orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah. Memperbanyak zikrullah, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Tidak berpindah pada tempatnya kecuali ada keperluan, dan tidak mencari barang hilang tercecer di dalam masjid. Tidak menguatkan suara di depan orang-orang yang sedang salat. Tidak berbimbang dengan sesuatu kegiatan
skill, tidak berbicara pembicaraan dunia agar selamat dari ancaman Allah. Dari ancaman sabda Nabi akan datang pada hari kiamat. Pada akhir zaman, manusia dari umatku datang ke masjid duduk berkelompok-kelompok. Sebutan pembicaraannya dunia, cinta dunia. Jangan kamu duduk bersama mereka karena Allah tidak memerlukan mereka. Maka apabila keluar masjid, mulai dengan kaki kiri dan menaruh kaki kirinya di atas sandal. Kemudian memakai yang sebelah kanan duluan dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah saya mohon karuniamu. Nabi bersabda, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid ialah pemakmur masjid. Bahagialah orang yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak yang dikunjungi memuliakan yang berkunjung. Dari Anas radhiyallahu anhu, siapa saja yang menerangi masjid dengan lampu memasang lampu, di masjid senantiasalah malaikat dan penanggung arash meminta ampun untuknya selama cahaya lampu tetap di masjid tersebut. Kebersihan. Ketahuilah sesungguhnya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dituntut syarak. Sudah selayaknya manusia membersihkan badannya, menyisir rambut dan meminyakinya, dan membasuh dua telinga, membersihkan mulut dan berkumur-kumur, dan bersiwak menyikat gigi, masukkan air ke hidung, serta menyemburkannya kembali, dan membersihkan kuku dengan cara membasuh sesuatu yang ada di bawah kuku. Adalah Nabi meminyaki dan menyisir rambutnya, dan sebaiknya mencuci pakaian memakai air saja atau dengan sabun, dan membersihkan tempat, sebab manfaat kebersihan memelihara kesehatan, melenyapkan kesusahan, mendatangkan kegembiraan, menyenangkan teman-teman, dan menampakkan nikmat Allah. Allah berfirman, adapun dengan nikmat Allah sebut-sebutlah, tampakkanlah. Jujur dan dusta. Jujur adalah menyampaikan sesuatu sesuai kejadian, sedangkan dusta menyampaikan berita tidak sesuai kejadian. Sebab-sebab jujur: akal, agama, muruah, berani, punya rasa malu, karena akan mendapatkan manfaat kejujuran dan mudarat dusta. Maka dia tidak ingin dirinya ada dalam bahaya, dia pun selalu bersikap jujur. Sedangkan agama memerintahkan berlaku jujur, menjauhi lawannya. Demikian juga orang yang punya rasa malu tidak rida dirinya kecuali berlaku jujur, sebab kejujuran menuntut berhias perkara terpuji, dan tiada kebaikan pada dusta. Sebab dusta ingin menarik manfaat dan menolak bahaya, sebab manusia kadang-kadang melihat pada dusta ada keselamatan segera instan. Maka dia pun berdusta dan melihat pada berlaku jujur lawannya. Maka dia pun berdusta dan melihat pada berlaku jujur lawannya, dia pun tak melakukannya. Bahaya dusta berbalik ke pemiliknya, dia akan diremehkan serta tidak dipercaya lagi. Pendusta dihinakan di dunia, disiksa di akhirat. Dusta juga berefek pada orang lain, karena pendusta berjanji dengan orang lain akan suatu kebaikan, kemudian mengingkarinya sehingga memecahkan hati orang tersebut. Akibat hilang harapannya, akhirnya timbullah ghibah, gosip, adu domba, sehingga tergeraklah manusia dalam kemarahan dan permusuhan. Cukuplah celaan dusta dengan firman Allah, dusta hanya dilakukan, diada-adakan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Nabi bersabda, apabila berdosa seorang hamba akan satu dusta, menjauhlah malaikat 1 mil karena bau busuk merebak dari pendusta. Cukuplah pujian untuk kejujuran. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar jujur. Nabi bersabda, pilihlah kejujuran, dan jika kamu lihat pada kejujuran itu bahaya kebinasaan, sesungguhnya pada kebenaran itu ada keselamatan.